Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ella Mayasari, jurusan Ilmu Administrasi Negara. Guna saya membuat video ini untuk melaksanakan tugas metode penelitian administrasi. Di sini saya akan membacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ella Mayasari, jurusan Ilmu Administrasi Negara, mata kuliah Metode Penelitian. Di sini saya akan membahas materi tentang kontribusi penggunaan gadget dan pengetahuan moral terhadap kepedulian sosial siswa. Di sini latar belakangnya itu kepedulian sosial merupakan sikap atau tindakan pembantu orang lain yang sedang dibutuhkan, ditampilkan melalui pemberian materi, perhatian, penerimaan, penyediaan waktu dan pikiran dari Gia Wulandari dan Babari 2005. Upaya menjaga kebaikan bersama orang lain, memiliki jiwa penuh kasih, mengekspresikan rasa syukur, serta memberi maaf dan memaafkan orang lain dan membantu orang yang membutuhkan. Rumusan masalahnya itu yang pertama, ada siswa yang tidak mampu menghargai perbedaan yang ada pada orang lain. Yang kedua, ada siswa yang hanya menyaksikan peristiwa pengeroyokan. Yang ketiga, ada siswa yang hanya mengabadikan ketika terjadi suatu perkelahian. Yang keempat, ada siswa yang ingin menang dan mengedepankan pendapat pribadi. Yang kelima, ada siswa yang memberi batas pergaulan berdasarkan status ekonomi. Yang keenam, adanya kondisi pengabaian terhadap permasalahan orang lain. Ketujuh, adanya individu yang membiarkan orang lain merasakan kesakitan. 8. Ada siswa yang lebih memilih merekam dan menyebarkan peristiwa yang membutuhkan bantuan orang langsung. Yang kesembilan, ada individu yang lebih berebut mengabadikan suatu kejadian daripada memikirkan tindakan yang perlu dilakukan. Yang ke-10, ada siswa yang tidak menunjukkan rasa hormat kepada individu yang lebih tua. Yang ke-11, ada siswa yang menunjukkan rendahnya etika dalam menggunakan bahasa yang sopan dan santun. Yang selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama itu mendeskripsikan gambaran penggunaan gadget siswa. Yang kedua, mendeskripsikan gambaran pengetahuan moral siswa. Yang ketiga, mendeskripsikan gambaran kepedulian sosial siswa. Yang keempat, mengungkapkan apakah penggunaan gadget berkontribusi secara signifikan terhadap kepedulian sosial siswa. Yang kelima, mengungkapkan apakah pengetahuan moral berkontribusi secara signifikan terhadap kepedulian siswa. Yang keenam, mengungkapkan apakah penggunaan gadget dan pengetahuan moral secara bersama-sama berkontribusi signifikan terhadap kepedulian sosial siswa. Selanjutnya, pemanfaatan penelitian. Yang pertama yaitu pemanfaatan teoritis yang memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dan intelektual, khususnya bidang bimbingan dan konseling. B. Hasil penelitian ini selanjutnya dapat menjadi dasar untuk penelitian selanjutnya berkenaan dengan penggunaan gadget, pengetahuan moral, dan kepedulian sosial siswa. Yang keduanya manfaat praktis, yaitu manfaat ini dirasakan oleh siswa, guru bimbingan dan konseling, musyawarah guru bimbingan dan konseling, serta pengawas bimbingan dan konseling. Selanjutnya, kerangka konseptual. Penelitian ini terdiri dari 3 variabel, yaitu 2 variabel bebas dan 1 variabel terikat. Variabel bebas terdiri dari penggunaan gadget X1 dan pengetahuan moral X2. Sedangkan variabel terikat adalah kepedulian sosial, yaitu dilambangkan dengan Y. Hipotesis. Penggunaan gadget berkontribusi secara signifikan terhadap kepedulian sosial siswa SMK Negeri 9 Padang. 2. Pengetahuan moral berkontribusi secara signifikan terhadap kepedulian sosial siswa. Yang ketiga, penggunaan gadget dan pengetahuan moral secara bersama-sama berkontribusi secara signifikan terhadap kepedulian sosial siswa. Teknik analisis data kuantitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif. Penelitian ini juga termasuk sejenis penelitian kuantitatif korelasional yang bertujuan untuk menguji beberapa
besar kontribusi antara variabel penelitian dengan pengetahuan. Ada atau tidaknya korelasi antara variabel bebas dan variabel terikat, yang bertujuan mengetahui ada atau tidaknya pengaruh dari suatu ubahan yang diteliti, yaitu antara variabel independen penggunaan gadget X1 dan pengetahuan moral X2 secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama terhadap variabel independen, yaitu kepedulian sosial Y. Instrumen penelitian kuantitatif. Instrumen penelitian adalah sebuah alat bantu yang dipakai dalam metode pengambilan data oleh si penelitian itu sendiri untuk menganalisa hasil penelitian yang akan dilakukan pada langkah penelitiannya berikut. Beberapa contoh instrumen penelitian kuantitatif yaitu kuesionernya. Kuesioner, di mana kuesioner atau angket adalah suatu daftar yang berisikan rangkaian pertanyaan mengenai suatu masalah atau bidang yang akan diteliti. Untuk memperoleh datanya, kuesioner disebarkan kepada responden, orang-orang yang menjawab dari yang diselidiki. Observasi adalah kegiatan pengumpulan data dengan melakukan penelitian langsung terhadap kondisi lingkungan objek penelitian mendukung penelitian. Selanjutnya, uji validasi dan rehabilitasi, di mana uji validasi dan rehabilitas adalah proses menguji pernyataan yang ada dalam sebuah kuesioner, apakah isi pertanyaan tersebut valid dan reliable. Dikatakan valid jika pernyataan yang ada dapat mengukur apa yang ingin diukur, dan reliable apakah hasil pengukuran tersebut akan relatif konsisten. Teknik pengumpulan dan pengolahan data. Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data adalah angket. Angket yang diberikan kepada responden adalah angket yang tertutup. Instrumen penelitian menggunakan 5 alternatif, yaitu SS dilambangkan dengan sangat sesuai, S sesuai, CS cukup sesuai, TS tidak sesuai, STS sangat tidak sesuai. Teknik pemilihan sampel. Yusuf 2014 menjelaskan sampel adalah bagian dari populasi yang diteliti untuk memperoleh data yang diperlukan. Sampel yang dipilih haruslah representatif atau mewakili keseluruhan karakteristik, karena tidak semua data dan informasi yang akan diperoleh dan tidak semua orang atau benda yang akan diteliti, melainkan cukup dengan menggunakan sampel yang diwakili. Teknik pengambilan sampel. Teknik simple random sampling. Cara pengambilan teknik ini yaitu yang pertama, setiap populasi diberi kode. 2. Kode yang sudah ditulis di kertas lalu digulung. Yang ketiga, semua kertas dikosek sampai teratur. Yang keempat, ambil gulung sampel sesuai yang dibutuhkan. Yang kelima, kode nama kelas pada kertas yang diambil akan menjadi sampel penelitian nantinya. Selanjutnya, teknik analisis data, yaitu teknik analisis ini menggunakan teknik statistik deskriptif yang dilambangkan dengan P tingkat presentasi jawaban, F frekuensi jawaban responden, N jumlah responden. Selanjutnya, kepustakaan, yaitu diambil dari berbagai macam buku yang saya peroleh. Yang pertama ada buku Abdullah S. dan Sutanto T.E. 2015, Statistika Tanpa Stres, Jakarta, Transmedia. Yang kedua, Aditya H.R. Hamiyati H. dan Rusilanti R. 2016, Hubungan Pola Asuh Orang Tua dengan Kepedulian Sosial Remaja, Jurnal Kesejahteraan Keluarga dan Pendidikan. Yang ketiga, Agustina M. Lain,